Ini Amerika ini pertanyaannya termasuk sangat-sangat maju karena didukung oleh perguruan tinggi. Kemudian Indonesia pernah hendak meniru model land grant university itu. Artinya perguruan tinggi memiliki area lahan, tapi ini konteksnya kehutanan, bukan pertanian. Sebagai anak kecil saya besar ya mungkin banyak orang Indonesia yang lain di daerah pertanian, melihat petani, melihat infrastruktur irigasi tersier segala macam. Pertanyaannya adalah mengapa negara-negara seperti Thailand, bisa kita tambahkan yang lain, kenapa lebih maju atau lebih mengedepankan pertanian sebagai soko guru ekonominya, penopang utama ekonominya daripada kita? Apa yang salah? Ya, saya kira ini soal fokus dari strategi pembangunan. Memang ada pilihan-pilihan. Saya kira artinya bukan salah masyarakat ya? Ya, saya kira ini semua harus kita semua bertanggung jawab. Ya karena apa? Karena memang ini pilihan yang harus diambil. Apakah kita mau broad based spectrum industri, broad based spectrum, jadi industri yang luas ya, atau mau fokus. Nah, kalau mau fokus, pertanian salah satu opsi yang menurut saya perlu didorong seperti hanya Thailand. Karena Thailand punya visi yang clear. Visinya apa? Kitchen of the world. Kitchen of the world. Jadi dapurnya dunia. Kalau dapur dunia berarti memang dia harus menyediakan pangan, sekaligus pangan yang siap tersajikan. Oleh karena itu mereka juga punya industri halal yang sangat kuat. Itu semacam tagline dia ya? Tagline-nya. Positioning statement. Kitchen of the world. Nah, kalau kitchen of the world ya mau tidak mau dia harus melayani negara Timur Tengah Muslim, melayani Indonesia, melayani manapun. Nah, sehingga termasuk riset halal termasuk yang paling canggih di Thailand. Yang melaksanakan bukan orang-orang Muslim. Itu ada peneliti orang Muslimnya. Tapi Thailand Chulalongkorn University salah satu riset Chulalongkorn, salah satu riset halal yang terbaik di dunia. Karena memang konsepnya adalah bagian dari visi Kitchen of the World. Nah, dengan Kitchen of the World itu mau tidak mau produksi harus dipacu, dan untuk produksi butuh riset yang kuat. Nah, sehingga Raja Thailand memang fokus. Raja waktu itu fokus pada bagaimana melakukan riset sistematis dan kemudian mobilisasi sumber daya all out untuk mendukung pertanian. Seperti halnya Pak Soeharto dulu, ya kan pada saat awal Orde Baru kan saya kira sistematikanya clear ya. Katakanlah kalau kita mau apple to apple agak susah juga karena sana kan raja. Walaupun dia ada parlemen, ada perdana menteri, ada pemerintahan, tapi kan raja itu hanya sedikit di bawah Tuhan dalam kosakata di mana-mana kerajaan ya, panggilnya Lord atau Sir. Nah, tetapi negara lain juga ada. Misalnya kalau kita lihat negara-negara maju bahkan Australia, Jepang, Korea, Kanada, Amerika, dan bahkan negara-negara Eropa 4 musim. Kan pertanyaannya bukannya mundur juga, Prof. Betul maju. Kan? Betul. Australia termasuk yang paling top. New Zealand. Amerika. Nah, Amerika itu kan punya peran yang luar biasa. Artinya pemerintah punya peran dan kemudian sebagian perannya didelegasikan kepada perguruan tinggi. Sehingga ada namanya Land Grant University. Ya di daerah Midwest itu yang punya lahan. Maka perguruan tinggi itu punya lahan-lahan yang luas karena diberi tanggung jawab untuk melakukan ini penyuluhan dan diseminasi teknologi kepada para petani. Jadi tugas pemerintah relatif tidak seberat kita karena ada kepercayaan kepada perguruan tinggi. Tidak usah diurusi semua oleh dinas, badan, litbang, apa semua, balai. Ya. Karena kepercayaan kepada perguruan tinggi sangat tinggi untuk mendidik para petani-petani mereka. Dan misalnya kalau kita mau bikin sama sedikit saja, kan jumlah penduduk kita besar juga. Dengan Amerika mungkin masih kalah dikit, tapi saya bayangkan Amerika itu dia 70% saja kapasitas domestiknya mengisi market ya kan bagus. Kalau kita mungkin saya nggak tahu di bawah 50% atau ya saya kira memang soal kembali soal Amerika dulu ya. Ini Amerika ini pertanyaannya termasuk sangat-sangat maju karena didukung oleh perguruan tinggi. Kemudian Indonesia pernah hendak meniru model land grant university itu. Artinya perguruan tinggi memiliki area lahan,
tapi ini konteksnya kehutanan, bukan pertanian. Nah, sebenarnya kita bisa melakukan kegiatan serupa yang kita modifikasi hari ini, seperti di IPB, kita sudah melakukan kegiatan di mana melakukan pendampingan kepada masyarakat. Inovasi-inovasi yang kita lakukan itu jadi bekal untuk pendampingan pada masyarakat, petani, kemudian petani menjual ke kita sebagai off-taker, dan kemudian kita memasarkan ke 47 supermarket di Jabodetabek. Artinya sebenarnya untuk Jabodetabek, IBB bisa bertanggung jawab. Maksudnya kalau itu dijadikan pilot project gitu. Nah, jadi yang paling kan intinya sebenarnya kan di Amerika tuh sangat banyak learning center untuk petani. Nah, di Indonesia harus kita perbanyak learning center. Kita memiliki untuk hortikultur di Bogor. Kita memiliki untuk peternakan di 23 kabupaten, di 12 provinsi. Nah, sekarang kita juga sedang berusaha untuk terus memperbanyak learning center. Karena kunci pertanian untuk produksi ya teknologi. Katakanlah, tentu walaupun Anda rektor IPB, tentu Anda saya ingin minta juga mewakili katakanlah universitas-universitas, karena Anda ketua forum rektor dan juga sekaligus hampir semua universitas sekarang ada fakultas pertanian ya, minimal yang negeri. Negeri ya sebagian besar. More or less ya. Nah, maksud saya artinya ide, pikiran, riset ada di sana. Ada. Iya kan? Ya. Iya kan? Dan mungkin sebagian dari mereka pengajarnya juga pernah sekolah di IPB gitu. Ya, maksud saya apakah ini ada problem struktural saja atau memang tidak ada insentif? Katakanlah ya kalau kita dengar ada impor hortikultura, ada impor kebutuhan pokok, ada impor macam-macam. Kan kelihatannya selalu dikatakan gimana ya? Ini terlalu mahal gitu dan tidak ada insentif. Ya memang ada problem di level struktural, ada problem di level teknis. Di level penelitian, sebenarnya kita sudah sangat banyak menghasilkan varietas. Udah aman lah itu ya? Aman. Jadi kalau saya melihat di IPB ada 70 varietas. Ibaratnya tinggal buka lemari riset IPB semua Betul. bisa ambil. Perguruan tinggi pertanian punya banyak varietas. Perguruan tinggi pertanian punya banyak cara-cara baru untuk melakukan kegiatan produksi. Punya cara-cara baru untuk membuat olahan sehingga added value meningkat. Ya. Nah sekarang persoalannya adalah ini satu jembatan antara perguruan tinggi dengan industri dan jembatan antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Nah, dengan masyarakat ada mekanisme KKN meskipun terbatas. Ya. Meskipun sebenarnya kita harapkan bukan sekedar KKN tapi membangun banyak learning center yang ada di daerah-daerah agar proses transfer teknologi itu berjalan lebih baik. Tadi bagaimana masyarakat dengan perguruan tinggi? Ya. Terus, perguruan tinggi dan industri. Perguruan tinggi industri. Ya. Berarti masyarakat, industri, hubnya atau penghubungannya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan kemudian pemerintah salah satu sisi lain. Nah, pemerintah kita harapkan bisa melakukan proses menjembatani kita dengan masyarakat, bisa menjembatani kita dengan industri. Jadi pemerintah itu sebenarnya punya peran yang sangat strategis untuk menjadi tadi jembatan sekaligus menjadi wasit. Karena dalam konteks industri memang kadang-kadang dinamika. Artinya nggak usah menjadi pelaksana program atau proyek ya? Sebenarnya kalau memang masyarakat sudah siap sih, pemerintah kan di negara maju pun semakin lama perannya kan semakin berkurang. Peran dia adalah regulator, ya, bukan eksekutor. Eksekutor ada di market, ada di petani. Ya. Nah setelah itu perguruan tinggi sebagai pusat center of excellence untuk bidang riset dan bidang inovasi, ini mestinya kita bisa linknya bisa diperkuat. Artinya kalau saya agak tidak sabar, ya kita harus sesegera mungkin meninggalkan birokratisasi pertanian yang berlebihan. Ya, saya kira untuk tahap pertama, saat ini peran pemerintah masih sangat besar. Ya, ada proses transisi yang harus kita siapkan. Ya, transisi dalam arti apa? Dunia pendidikan juga harus sadar juga bahwa riset-riset yang dihasilkan atau riset yang akan dilakukan juga harus berbasis pada realitas. Kan seringkali kan risetnya berbasis pada imajinasi peneliti, bukan berbasis pada aspirasi. Jadi antara aspirasi dan imajinasi, ya ini kan kadang-kadang. Dan karakter lokal. Loh iya, kalau misalnya apa yang terjadi di masyarakat, ada keluhan, itu menjadi bahan untuk riset. Sebenarnya kita harapkan seperti itu. Apa yang ada masalah di industri, kita jadi bahan riset. Sehingga begitu kita melakukan penelitian, langsung ada feedback dari pasar. Nah, ketika ada feedback bisa disempurnakan atau langsung dieksekusi. Anda yakin semua perguruan tinggi kita itu punya ya bisa kelas, bisa kemampuan sebagai perguruan tinggi riset atau research university? Kan sebagian masih
masih pengajaran, masih Ya, itulah yang saya kira saat ini agenda yang harus diselesaikan oleh Kemdikbud menurut saya adalah membuat tipologi universitas di Indonesia. Dengan tipologi itu, maka setiap perguruan tinggi bisa memilih model mana. Mau fokus di teaching, mau fokus di entrepreneurship, atau mau fokus di research, atau mau kesemuanya. Nah, gitu. Ini pilihan-pilihan yang mestinya bisa didesain dan kemudian itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah berarti sistem insentif yang diberikan pada setiap perguruan tinggi yang memilih model yang berbeda, maka berbeda dengan yang lain. Nah, gitu. Kan tidak semua orang sekokoh IPB misalnya, atau tidak semua sebesar ITB atau apa gitu. Dan itu biasa saja. Di Amerika juga tidak semua Ivy League, kan gitu ya. Nah, tetapi kementerian sektoral dalam hal ini kan itu kan kita bicara Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dikti banyak kali itu kementerian sekarang namanya. Tapi kan sektoral juga Kementerian Pertanian dan mungkin juga Bulog ada urusannya juga. Nah sebenarnya makanya Kementerian Pertanian, Kementerian Teknis itu menurut saya juga penting untuk segera bergandengan tangan dengan perguruan tinggi untuk menghasilkan satu roadmap bersama agar inovasi-inovasi yang dihasilkan itu inovasi-inovasi yang benar-benar sesuai dengan tantangan di lapang. Dan seringkali kan gini Mas. Karena di kementerian juga ada litbang. Nah oleh karena itu seperti ada di Wageningen di Belanda. Wageningen itu salah satu perguruan tinggi pertanian yang paling top di dunia. Itu sekarang namanya menjadi Wageningen University and Research. Jadi riset pemerintah sudah masuk ke Wageningen. Di Jepang yang namanya lembaga riset pemerintah melebur semua ke perguruan tinggi. Semua diselesaikan bareng-bareng. Nah kebetulan ini kan lembaga riset milik pemerintah itu kan alatnya canggih-canggih. Di sana tidak ada BRIN-nya ya, enggak ada ya? BRIN-nya enggak ada. Nah oleh karena itu menurut saya ini perlu resource sharing bahwa perguruan tinggi bisa mengakses dengan leluasa alat-alat peralatan, fasilitas laboratorium, sehingga risetnya bisa bagus, kemudian bersanding untuk merumuskan agenda riset bersama supaya tidak overlap. Ya, kemudian tidak ada yang dikerjakan terlalu overshooting, ada yang betul. Kemudian yang ketiga, kita juga terbuka pada para peneliti itu untuk bisa berkarir di perguruan tinggi sebagai dosen pembimbing, sebagai pengajar, karena dia punya pengalaman yang sangat bagus sekali. Tidak lagi dipagari oleh wah ini orang luar nih. Nah itu, dia harus ada fleksibilitas sekat. Sekat-sekat itu, sekat-sekat institusi itu menurut saya harus. Artinya sama-sama robohkan temboknya. Nah, kita robohkan tembok sekat-sekat itu karena sekarang era sudah semuanya mengalir dengan lancar semuanya. Di kalangan milenial ada era yang disebut kolaborasi. Ya, betul. Masa kita nggak bisa? Loh, iya. Apa yang lebih lama gitu ya? Betul. Dan ini kolaborasi ini sudah menjadi keniscayaan. Orang nggak bisa sendiri lagi sekarang. Oke, kalau begitu kan orang biasanya mendengarkan kabar tentang kelangkaan pupuk. Ada yang bilang pupuk ada, tapi begitu ke bawah susah. Terus ada kelangkaan bibit atau bibit susah, mahal. Wah itu gampang. Pemerintah pasti mengatakan begitu tentu. Tapi faktanya kata petani ada memang nggak mudah di TV katanya. Ya gitu ya. Nah, sebenarnya apa barriernya, apa perintangannya apa, Prof? Sehingga selalu saja problem atau the devil's in details di bawah-bawah itu. Ya memang ini kan persoalan pertanian sangat complicated ya, sehingga harus dipotret dengan kacamata yang kacamata yang mampu melihat keragaman. Nah, jadi keragaman menjadi penting. Diversifikasi apa? Keragaman. Diversity. Jadi ya bahwa pola pertanian itu tidak homogen. Pola pertanian itu adalah sangat heterogen dan alam pun sebenarnya tidak homogen. Alam juga heterogen. Termasuk komoditasnya. Termasuk komoditasnya dan sebagainya. Nah misalnya untuk sawah saja misalnya kan, sawah saja kan masing-masing ekosistem berbeda. Sawah di rawa, ya, sawah di lahan irigasi, lahan-lahan kering dan sebagainya. Itu kan punya variasi yang banyak. Model pemupukannya berbeda, varietasnya berbeda. Itu satu contoh ya. Nah sehingga kita harus IPB sekarang sudah punya berbagai varietas untuk berbagai tipe lahan misalnya. Itu penting agar kita punya tipe ini oke, tipe ini oke, tipe ini oke, ya. Tapi yang paling penting lagi adalah ya memahami keragaman itu dengan cara bahwa kita memang punya cara-cara yang customize dan petani sendiri punya cara-cara yang customize juga sesuai dengan kultur dia, kearifan lokal yang harus dibangun. Jadi jangan pakai cara sentralistik. Nah, jadi model-model sentralisasi pengolahan pertanian menurut saya juga harus mulai diminimalkan lah ya.
Karena apa? Karena itu sentralisasi kan kadang-kadang agak sulit untuk melihat keragaman itu. Memang kelihatannya gampang aja karena lebih Memang mudah. gampang betul, tapi yang jelas bahwa apa ya? Pada kenyataannya ketika sekarang kita mau mengintroduksi suatu pupuk ya, pupuk hayati, kita punya banyak banyak variasi pupuk hayati yang ketika kita mau terapkan ya kan karena sudah kebiasaan dia polanya pola seragam, sudah biasa pupuk bersubsidi dan sebagainya, jadi petani juga pada akhirnya sebagian punya ketergantungan. Nah sekarang yang kita Dan mungkin ada motif bisnis juga di belakang penyeragaman itu kan. nah itulah yang Karena kan size dan skalanya betul. Memang dalam skala besar ini butuh agar ya pabrik pupuk bolehlah saya yakin untuk bisa terus berbisnis, berusaha. Ya tapi maksud saya kita tidak perlu harus terpaku pada direction dari industri pupuk kan gitu. ya. Kita sebagai pengendali, pupuk apa terserah dengan petani. Bagi petani sebenarnya kan yang paling penting itu pupuk tersedia dengan kualitas bagus. Saya kalau ngobrol sama petani-petani itu, petani butuh subsidi pupuk enggak? Pak, bagi kami yang penting, pupuk tersedia tepat waktu. Harga malah akhirnya tidak. Kualitas, daripada dapat subsidi, kemudian juga pada akhirnya ya ada kasus-kasus yang menyebutkan bahwa pupuknya kualitasnya di bawah standar. Nah, jadi sebenarnya kalau market bekerja secara sempurna itu akan sangat membantu petani sekali. Petani mendapatkan pupuk dengan harga wajar, kualitasnya bagus, yang penting kan asli. Artinya pertanian kita juga tidak terlalu membaik karena semacam black market economy. Ya, saya kurang tahu persis ya soal black market economy ya. Yang black saya nggak paham itu. Saya pakai baju putih, yang putih-putih aja tahunya. Biru tua ini. Loh iya makanya, ini Pak Ichan pakai black itu paham betul soal dunia black. Saya nggak paham dunia gitu-gituan. Tapi yang jelas saya optimis saja, optimis bahwa ini butuh reform dan sebenarnya pemerintah sudah setiap tahun sudah melakukan reform. Pemerintah setiap tahun melakukan reform, termasuk soal data. Ya, sekarang data sudah semakin bagus ya, bahwa data yang diciptakan itu adalah data yang relatif lebih kredibel dibandingkan data-data sebelumnya karena sekarang ada satu institusi yang bertanggung jawab yaitu BPS. Ya. Dulu kan banyak lembaga yang punya data, Karena ada Kementan, ada BPS, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian. Karena semua adalah proyek mencari data. Nah itu. Nah sehingga sekarang supaya kelihatan tidak sama maka data yang dari instansi yang lain harus beda dong. Kalau sama nanti bisa nyontek. Nah makanya sekarang yang paling penting membangun trust sesama organ pemerintah. Itu menjadi penting. Agar apa? Agar ya problem yang lama-lama itu kan persoalan ketidakpercayaan antar instansi. Ketidakpercayaan soal data, ketidakpercayaan apapun. Nah sehingga dulu ada sebutan ego sektoral gitu ya. Ego sektoral gitu. Sekarang sudah mulai bagus dari sisi data. Data sudah mulai tertata sehingga ketika keputusan menunda impor kan sekarang karena melihat ada data yang memang menunjukkan kita tidak perlu impor dan itu data dari lembaga yang kredibel yang pemerintah. Jadi pemerintah menurut saya sudah ada upaya untuk melakukan reform ya di lapangan. Petani itu adalah guru. Sawah itu adalah sekolah. Betul. Jadi jangan menganggap bahwa sekolah itu hanya tetap di kursi, di kelas. Guru itu hanya profesor. Bukan. Setiap orang adalah guru, apalagi petani.